Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran toko kosmetik di kawasan bisnis Kota Cirebon membuat pemilik toko lain panik menyelamatkan barang dagangan. Dampak gempa Sumedang, puluhan bangunan sekolah dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama rusak. Belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut diskors karena melanggar aturan dan kode etik lantaran mendukung terbuka calon presiden dan wakil presiden tertentu. Kita ke informasi lainnya. Diduga karena korsleting listrik sebuah tempat pencucian mobil di Kota Bogor terbakar. Para karyawan sempat panik karena takut kobaran api meluas. Ini baru aja, belum ada pemadam. Ada nih Kobaran api menghanguskan ruang mesin sebuah tempat pencucian mobil di Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Senin malam. Kebakaran disertai ledakan blok listrik sehingga membuat karyawan panik. Para karyawan dan pelanggan sempat panik sehingga memilih menjauh karena takut kobaran api meluas. Percikan api pertama kali terlihat dari dinding tembok. Namun setelah dijinakan, api menyambar gulungan kabel dan kain sehingga membakar seluruh isi ruangan mesin. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam diterjunkan. Bakar itu ke NCB-nya langsung. Jadi pas begitu pertama sih percikannya biasa-biasa aja. Cuman pas udah duar langsung ledakan. Iya, bunyi ledakan 2 kali. Pas 2 kali ledakan langsung otomatis matiin saklar yang lain gitu kan, langsung lari ke sana minta apar 2 di tetangga. api membesar, Pak. Sempat gede. Sempat. Diduga kebakaran disebabkan kabel stop kontak listrik mengalami korsleting. Kebetulan memang ada kebakaran di NCB-nya, konslet. Terus juga, alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi untuk kebakarannya langsung bisa kita padamkan. Itu aja. Belum diketahui pasti total kerugian pemilik, namun seluruh mesin cuci kendaraan ludes. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memastikan gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang terjadi karena sesar di Cileunyi, Tanjung Sari. Jika dilihat dari geografis, gempa berpusat di darat wilayah Kabupaten Sumedang. Sejak minggu kemarin, Kabupaten Sumedang beberapa kali diguncang gempa tektonik. Dalam kurun waktu 2 hari, gempa terjadi sebanyak 4 kali. Gempa menyebabkan dinding RSUD retak hingga merusakkan rumah penduduk di Kampung Babakan Hurip, Kota Kaler. Guncangan terkuat terjadi pada Minggu malam, sekitar pukul 20:43 waktu Indonesia bagian Barat, 4,8 magnitudo. Menurut laman resmi PVMBG, lokasi pusat gempa terletak di darat di wilayah Kabupaten Sumedang. Morfologi daerah sekitar pusat gempa bumi merupakan dataran hingga dataran bergelombang, setempat lembah, perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal. PVMBG memastikan gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang terjadi akibat aktivitas sesar aktif, yaitu sesar Cileunyi Tanjung Sari. Sesar sendiri merupakan pergeseran lapisan batuan karena daya tekan kerak bumi. Dan juga ditemukan bahwa bukti-bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi Tanjung Sari, ya kemungkinan teraktivasi yang berupa patahan sinistral atau patahan mengirik, patahan mendatar mengirik. Pusat gempa yang berdekatan dengan Twin Tunnel mengakibatkan keretakan di dalam terowongan. Meski begitu, pihak terkait memastikan kawasan tersebut masih aman untuk dilalui kendaraan. Ya memang kita mendapat informasi juga tentang ada keretakan di Twin Tunnel, tapi dari pihak yang mempunyai otoritas menyatakan itu masih aman. Berarti tidak berdampak ya, Pak? Ada retakan, tapi kan secara engineering bukan kita ya. Pihak otoritas menyampaikan itu relatif masih aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari pihak BPBD setempat. Masyarakat juga diminta selalu waspada mengingat gempa susulan masih bisa terjadi. Tim Liputan melaporkan.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memastikan tidak ada kerusakan pada dinding terowongan kembar ruas tol Cisumdawu yang disebabkan oleh gempa. Setelah dicek dan dikaji oleh tim ahli, terowongan tersebut aman untuk dilintasi kendaraan. Usai Sumedang diguncang gempa berkekuatan tinggi, tim Citra Karya Jabar Tol atau CKJT langsung mengecek terowongan kembar di ruas tol Cisumdawu kawasan Rancakalong, Sumedang. Hasil pengecekan awal, ada beberapa keretakan konstruksi pada dinding terowongan kembar. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, dipastikan keretakan itu bukan disebabkan oleh gempa bumi, melainkan karena kotoran debu yang menempel pada sambungan konstruksi terowongan. Hasil kajian dan asesmen memastikan rentetan gempa tektonik yang mengguncang Sumedang tidak berdampak pada terowongan kembar di ruas tol Cisumdawu, sehingga terowongan tersebut aman untuk dilintasi. Nah, untuk itu nanti memang sambungannya itu tidak rata. Nah, ini debu-debu itu berakumulasi dan nempel di ketidakrataan Cisumdawu, segmentasi sambungan-sambungan. Berarti keretakan itu bukan karena gempa, bukan. Karena memang gempa kemarin hanya sebagai pemicu saja. Sebetulnya sudah kotornya itu sudah lama sebetulnya. Berarti bukan retakan kalau bukan. Gitu, Pak, ya? Memang sekat ya Pak, bagian sekat berarti. Sambungan. Tapi memang tidak rata. Ada yang rata-rata tapi itu tidak struktur. Berarti bisa dipastikan aman dilintasi. Meski demikian, pihak pengelola tol Cisumdawu menyiagakan mobil patroli di sekitar terowongan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Selain ratusan rumah, dampak guncangan gempa Sumedang juga merusak 26 sekolah di sejumlah kecamatan. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian ruang kelas. Ya, ruang RPL kumaha astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha awis ya beresan wae tawa kumaha engke wae. Rentetan gempa yang mengguncang Sumedang sejak hari Minggu tidak hanya merusak ratusan rumah, tapi juga fasilitas pendidikan. Tercatat ada 26 sekolah yang tersebar di 7 kecamatan mengalami kerusakan, dari ringan hingga sedang. Sekolah terdampak terdiri dari 17 bangunan sekolah dasar, 4 bangunan SMP, dan PAUD. Rata-rata dinding bangunan retak, bahkan sebagian plafon ruangan kelas ambruk. Kerusakan terparah terjadi di bangunan SMP Negeri 1 Sumedang. Selain dinding retak, guncangan gempa juga merobohkan plafon ruang kelas serta atap kantin. Hasil dari asesmen itu perlu diketahui juga, ini ada 26 sekolah yang terdampak di Kabupaten Sumedang, dan ini baru data sementara, belum update. Terdiri dari 17 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 5 pendidikan anak usia dini. Itu termasuknya ada termasuk TK dan kober di dalamnya. Dan mudah-mudahan saya juga akan bersikeras bagaimana menggeser anggaran untuk membantu sekolah-sekolah yang untuk segera dipulihkan, segera diperbaiki agar para siswa ini bisa nyaman lagi masuk sekolah dan bisa menggunakan fasilitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Beruntung musibah ini terjadi saat anak-anak sedang libur sekolah sehingga tidak jatuh korban jiwa. Pihak sekolah akan menerapkan sistem masuk pagi dan siang nantinya sampai bangunan selesai diperbaiki. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.